Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kami akan menjelaskan tentang peta jalan kurikulum metode MSD. Ini adalah gambaran secara keseluruhan permasalahan yang berkaitan dengan proposal penelitian atau penelitian pada umumnya. Kami membagi permasalahan dalam membuat proposal penelitian itu menjadi 4, yaitu konsisten, sahih, etis, dan signifikan. Dan ini dikaitkan dengan aksis yang kami kembangkan adalah konsisten itu masuk ke dalam aksis statistika, sahih, aksis sahih, etis, aksis etis, dan signifikan masuk ke dalam aksis substansi. Yang dimaksud dengan konsisten pada sebuah penelitian adalah ada benang merah antara berbagai komponen dalam penelitian. Komponen-komponen tersebut adalah pertanyaan penelitian, diagnosis statistika, kerangka konsep, hipotesis, besar sampel, uji statistik, dan hasil. Proposal penelitian yang baik adalah proposal penelitian yang antara berbagai komponen ini ada benang merahnya, atau kami sebut sebagai konsisten. Hal yang kedua yang terkait dengan proposal penelitian adalah sahih. Jadi di dalam proposal penelitian kita harus berusaha memberikan informasi sehingga diri kita sebagai peneliti atau orang lain sebagai pembaca akan meyakini bahwa penelitian yang akan dihasilkan itu akan memenuhi kriteria sahih atau sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Supaya sahih, maka sebagaimana aspek konsisten, peneliti juga harus memahami berbagai hal yang terkait dengan kesahihan. Dimulai dari pertanyaan penelitian, kemudian diagnosis desain penelitian, kesahihan seleksi, kesahihan informasi, kesahihan perancu, kesahihan kausal, dan kesahihan eksternal. Berikutnya adalah proposal penelitian harus menunjukkan bahwa proposal penelitian direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara etis. Hal-hal yang terkait dengan etika di sini juga ada beberapa yang juga dimulai dari apa itu pertanyaan penelitiannya, kemudian diagnosis dari aspek etikanya seperti apa, dan konsekuensi-konsekuensi selanjutnya berkaitan dengan aspek tersebut. Yang keempat adalah signifikan. Signifikan artinya peneliti harus meyakinkan bahwa penelitian itu penting dan bermanfaat. Supaya penelitian tersebut memenuhi kriteria penting dan bermanfaat, maka yang harus dipahami oleh peneliti adalah pertanyaan penelitian dan diagnosis substansinya, serta susunlah proposal penelitian itu relevan dengan substansinya. Apakah besar masalah, etiognostik, diagnostik, terapeutik, atau prognostik. Itu adalah peta yang menggambarkan gambaran keseluruhan suatu penelitian. Kami dari tim metode MSD telah menyiapkan kurikulum untuk menyelesaikan secara sistematis. Aspek konsisten, pendekatan kami adalah dengan workshop fundamental statistika. Dengan workshop fundamental statistika ini, peserta apabila bertemu dengan pertanyaan penelitian, maka peserta akan mampu menegakkan diagnosis statistikanya sehingga mampu menentukan kerangka konsepnya, hipotesisnya, besar sampelnya, uji statistik, dan hasil. Itu pendekatannya dengan workshop fundamental statistika. Sementara workshop besar sampel mastery adalah workshop untuk lebih mendalami aspek besar sampel.
workshop statistika mastery adalah untuk mendalami lebih jauh uji statistika dan hasilnya. Kemudian untuk sahih, pendekatan kurikulum kami adalah dengan workshop sahih mastery. Untuk etis, pendekatan kami adalah workshop etis mastery. Dan untuk signifikan, pendekatan kami adalah workshop substansi mastery. Bagi sahabat yang tertarik untuk mendalami metodologi penelitian dan statistika dengan pendekatan yang telah kami kembangkan ini, maka sahabat bisa mulai untuk mengikuti metode MSD. Sahabat semua, bentuk workshopnya saat ini ada dua, yaitu bentuknya batch dan non-batch. Bentuk ini untuk mengakomodir berbagai tipe cara belajar, berbagai tipe kesibukan. Bentuk batch, karakteristiknya adalah bentuknya kelas, terjadwal, di dalamnya ada diskusi dan ada webinar. Sementara bentuk non-batch, sifatnya mandiri, waktunya fleksibel, tidak terjadwal, bisa kapan saja, dan tidak ada diskusi dan webinar. Mengapa kami membuat bentuk non-batch? Karena ini diperlukan bagi beberapa sahabat yang lebih nyaman belajar sendiri. Kalau bentuk batch, bentuknya kelas, sementara non-batch itu sendiri. Jadi bagi sahabat yang memang tipe belajarnya lebih menyukai belajar sendiri dengan kecepatan sendiri, tidak menunggu yang lain, maka bentuk non-batch ini sesuai. Kemudian juga bagi sahabat yang ingin segera belajar, tidak ingin menunggu jadwal workshop batch, karena workshop batch diadakan pada jadwal tertentu. Bentuk non-batch ini diperuntukkan bagi sahabat yang merasa cukup dengan penjelasan MSD. Karena kalau kami membuat workshop itu sudah komplit. Jadi ada videonya, ada buku kerjanya, dan ada latihannya. Sehingga tidak butuh fasilitas tanya jawab, diskusi dan webinar karena sudah cukup mendengarkan penjelasan. Dan terakhir, bentuk non-batch ini diperuntukkan bagi sahabat yang ingin mencoba dulu secara mandiri. Bila perlu, dapat upgrade ke workshop dalam bentuk batch. Jadi misalnya sahabat ingin memulai belajar terlebih dahulu tanpa menunggu batch berikutnya, itu bisa mengikuti yang non-batch. Kalau misalnya sudah merasa cukup, ya sudah. Tapi kalau misalnya memerlukan fasilitas tanya jawab dalam bentuk grup diskusi dan memerlukan tanya jawab dalam bentuk webinar, silakan sahabat untuk upgrade ke workshop dalam bentuk batch. Silakan belajar metodologi penelitian dan statistika dengan menggunakan metode MSD.